Cara upgrade income berdasarkan fase hidup kalian, mulai dari fase pelajar hingga yang sudah berkeluarga. Pernah nggak kalian ngerasa udah kerja keras, tapi penghasilan tetap segitu-segitu aja? Jam kerja makin panjang, tanggung jawab makin besar, tapi saldo tabungan kayak nggak ikut naik. Padahal dulu orang tua kita bilang, yang penting kerja rajin, nanti juga hidupmu naik. Tapi kenyataannya, di zaman sekarang, rumus itu udah nggak selalu berlaku. Dunia berubah jauh lebih cepat dari sistem penghasil uang yang kita pakai. Kalau dulu, kerja tetap dianggap simbol keamanan, sekarang justru yang aman itu orang yang bisa berubah. Karena industri, teknologi, bahkan cara orang cari uang, semuanya berubah setiap tahun, bahkan setiap bulan. Bayangin, 5 tahun lalu, profesi seperti content creator, data analyst, atau prompt engineer mungkin masih asing di telinga. Tapi hari ini, profesi-profesi itu bisa menghasilkan lebih besar daripada pekerjaan konvensional yang butuh gelar tinggi. Artinya, yang menentukan besar kecilnya income kalian bukan lagi sekadar ijazah, tapi seberapa cepat kalian bisa beradaptasi dengan perubahan. Masalahnya, banyak orang masih pakai rumus lama buat main di dunia yang udah berubah total. Masih kejar aman, padahal dunia sekarang nggak punya yang benar-benar aman. Masih fokus kerja keras, padahal yang dibutuhkan sekarang bukan cuma kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Masih percaya kalau loyalitas ke perusahaan akan diganjar stabilitas, padahal yang sering terjadi justru sebaliknya. Perusahaan berubah, teknologi datang, dan tiba-tiba posisi kalian nggak lagi dibutuhkan. Makanya, banyak orang ngerasa stuck bukan karena mereka malas, tapi karena mereka nggak sadar bahwa cara mereka mencari uang sudah ketinggalan zaman. Dunia terus berinovasi, tapi mindset mereka masih di era manual. Dan inilah inti dari keresahan zaman ini, bukan karena hilangnya kesempatan, tapi karena banyak orang nggak sadar bahwa aturan mainnya sudah berubah. Dulu kita diajarin untuk kerja keras, dapat gaji, naik pangkat, naik income. Sekarang dunia nggak peduli dengan seberapa keras kalian kerja, tapi seberapa cepat kalian bisa membaca arah dan menyesuaikan diri. So kalau cara kalian upgrade income masih pakai rumus lama, sementara dunia udah pakai algoritma baru, maka kalian bukan cuma jalan di tempat, kalian bahkan bisa mundur tanpa sadar. Dan di titik inilah sebenarnya perubahan besar harus dimulai. Bukan dari dunia luar, tapi dari cara kita berpikir tentang cara menghasilkan uang. Coba kalian pikir sebentar. Berapa banyak orang di sekitar kalian yang sudah kerja bertahun-tahun, tapi hidupnya begitu-begitu aja? Bukan karena mereka malas. Mereka kerja keras, bangun pagi, pulang malam, loyal sama perusahaan, bahkan sering lembur tanpa dibayar. Tapi tetap aja, penghasilan stagnan. Dan yang lebih ironis, ada orang lain yang mungkin kerjanya terlihat santai, tapi penghasilannya bisa berkali lipat lebih besar. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apakah dunia ini nggak adil? Atau memang ada sesuatu yang salah dari cara kita memandang kerja dan penghasilan? Disinilah poin pentingnya, bahwa income itu bukan takdir, tapi sistem. Dan selama kalian masih berpikir bahwa uang hanya datang dari kerja keras, maka kalian sedang terjebak dalam sistem yang dibuat orang lain, bukan sistem yang kalian ciptakan sendiri. Bayangkan gini, ada dua orang sama-sama kerja 10 jam sehari. Yang satu dibayar per jam, yang satu lagi membangun sistem yang bisa tetap jalan meskipun dia istirahat. Setahun kemudian, yang kerja per jam masih harus terus menukar waktu untuk uang. Sedangkan yang membangun sistem mungkin sudah menghasilkan tanpa harus hadir setiap saat. Itulah perbedaan antara kerja untuk uang dan membangun kapasitas penghasil uang. Kerja keras itu penting, tapi kalau arah kerja kerasnya salah, maka hasilnya tetap nol besar. Kalian bisa berlari sekencang apapun, tapi kalau di lintasan yang salah, kalian nggak akan pernah sampai ke tujuan yang kalian mau. Dan yang sering kali dilupakan banyak orang adalah bahwa penghasilan itu sebenarnya cerminan dari nilai yang kalian tawarkan ke pasar, bukan dari seberapa keras kalian bekerja. Pasar nggak peduli berapa jam kalian kerja, pasar cuma peduli seberapa besar impact yang bisa kalian hasilkan untuk orang lain. Semakin besar masalah yang bisa kalian selesaikan, semakin besar nilai yang kalian ciptakan, dan otomatis semakin besar uang yang datang sebagai hasilnya. Tapi masalahnya, banyak dari kita hanya dididik untuk jadi eksekutor, bukan pencipta nilai. Kita diajarkan hanya untuk patuh pada sistem, bukan membangun sistem. Itulah kenapa banyak orang terjebak di kelas pekerja selamanya, bukan karena mereka nggak punya potensi, tapi karena cara berpikir mereka masih seperti alat, bukan arsitek.
Kalian nggak bisa naik kelas ekonomi kalau mindsetnya masih kelas pekerja. Karena kelas pekerja berpikir soal bagaimana saya bisa bekerja lebih banyak, sementara kelas pencipta nilai berpikir bagaimana saya bisa menciptakan sesuatu yang bekerja untuk saya. Bedanya halus, tapi dampaknya luar biasa besar. Kelas pekerja fokus pada upah, kelas pencipta nilai fokus pada leverage. Kelas pekerja menjual waktu, kelas pencipta nilai menjual hasil pikiran, sistem, atau solusi. Di dunia yang berubah begitu cepat, kalian nggak bisa lagi cuma mengandalkan kerja keras. Kalian harus belajar kerja cerdas, membangun sistem, dan berpikir seperti pencipta. Karena kerja keras tanpa arah itu cuma menghasilkan kelelahan. Tapi kerja keras yang diarahkan ke sistem akan menciptakan compound effect, di mana hasil kalian bisa tumbuh berlipat-lipat, bahkan saat kalian berhenti sejenak. Jadi, income itu bukan takdir, bukan soal keberuntungan, bukan juga soal siapa yang lahir di keluarga kaya. Income adalah hasil dari sistem berpikir yang kalian jalankan secara konsisten. Dan kalau kalian mau hidup kalian naik kelas, maka mulailah dengan upgrade mindset-nya dulu. Karena sistem hidup seseorang selalu mengikuti cara pikirnya. Kalau kalian masih di fase pelajar atau mahasiswa, mungkin kalian sering ngerasa pengen cepet cuan, pengen segera punya penghasilan sendiri, pengen bisa beli apa aja tanpa harus minta uang orang tua, pengen kelihatan mandiri, dan itu wajar. Semua orang pengen ngerasain hasil dari kerja kerasnya sendiri. Tapi di fase ini, justru banyak yang salah arah, karena terlalu fokus nyari uang, bukan nyiapin value. Padahal fase pelajar dan mahasiswa itu bukan waktu untuk cari uang besar, tapi waktu untuk membangun fondasi, supaya nanti kalian layak dibayar mahal. Ini bukan soal sabar menunggu kesempatan, tapi soal membangun kapasitas agar kalian pantas saat kesempatan datang. Yang paling mahal di dunia kerja itu bukan jam kerja, bukan tenaga, tapi nilai yang bisa kalian tawarkan. Dan nilai itu lahir dari skill, pemahaman, dan karakter yang kalian asah di fase ini. Coba pikirkan seperti membangun rumah. Kalau fondasinya rapuh, seindah apapun desainnya, tetap gampang roboh. Begitu juga dengan karir dan penghasilan. Kalau kalian nggak punya fondasi kuat, berupa skill, pemikiran kritis, dan kemampuan menciptakan nilai, maka semua pencapaian keuangan kalian akan rapuh, nggak bisa berumur panjang. Nah, pertanyaannya, skill seperti apa sih yang sebenarnya penting untuk diasah di fase ini? Jadi jawabannya adalah skill yang bukan cuman relevan hari ini, tapi tetap relevan meski teknologi berubah. Contohnya seperti komunikasi, analisis data, storytelling, atau AI literacy. Kenapa itu penting? Karena skill-skill ini adalah fondasi dari value creation, yaitu kemampuan untuk menciptakan nilai bagi orang lain. Kalian bisa kerja di mana aja, tapi yang bikin kalian berharga adalah apa yang bisa kalian hasilkan, bukan sekadar posisi kalian di tempat kerja. Sekarang, kita hidup di era di mana teknologi, terutama AI, berkembang lebih cepat dari kurikulum sekolah. AI bisa edit video dalam hitungan detik, bisa bikin desain, dan banyak lagi hal yang bisa dipermudah dengan AI. Tapi ada satu hal yang belum bisa AI gantikan, yaitu pemahaman manusia terhadap konteks dan emosi. AI memang bisa tahu apa yang harus dilakukan, tapi nggak tahu kenapa itu penting bagi manusia. AI bisa menciptakan hasil, tapi belum bisa memberi makna. Dan disitulah keunggulan manusia. Kalian yang bisa memahami konteks, membaca emosi, dan menghubungkan logika dengan perasaan manusia. Itu yang akan tetap dibutuhkan di masa depan. Karena AI bisa bantu efisiensi, tapi nggak bisa ganti empati. Jadi kalau kalian masih di fase pelajar atau mahasiswa, gunakan waktu ini bukan hanya buat sibuk mengejar uang cepat, tapi utamakan buat memperdalam kapasitas kalian. Belajar bukan cuma buat nilai di rapor, tapi buat nilai diri. Belajar di era sekarang bukan lagi soal hafalan, tapi soal kemampuan bertahan. Survival skill di dunia yang berubah cepat bukan cuma bisa kerja keras, tapi bisa terus beradaptasi, berpikir kritis, dan melihat peluang di tengah perubahan. Ketika orang lain hanya sibuk cari uang, tapi kalian sedang menyiapkan diri jadi orang yang pantas dibayar mahal. Dan itu jauh lebih penting. Ingat ya, bukan berarti di fase ini kalian nggak boleh kerja sama sekali. Hidup nggak selalu ideal seperti di buku panduan yang bilang fokus belajar dulu, nanti baru kerja. Karena realitanya, nggak semua orang punya privilege buat hanya fokus belajar tanpa mikirin hal lain. Ada yang harus bantu keluarga, ada yang ngerasa harus mulai mandiri dari sekarang, dan itu sah-sah aja. Justru pengalaman kayak gitu bisa jadi bagian penting dari pembentukan karakter dan mental kalian.
Yang penting bukan sekadar kerjanya, tapi dari kerja itu kalian belajar apa. Karena di tahap ini, prioritas utama memang bukan tentang menghasilkan uang sebanyak mungkin, tapi tentang membangun fondasi nilai diri, disiplin, tanggung jawab, rasa ingin tahu, dan kemampuan beradaptasi. Hal-hal yang nanti bakal jadi fondasi kuat waktu kalian benar-benar masuk ke dunia kerja sesungguhnya. Tapi kalau kalian udah pengen mulai cari pengalaman, banyak banget bidang yang bisa jadi titik awal tanpa harus ngebunuh waktu belajar kalian. Misalnya kerja part-time di industri kreatif, ikut project freelance design, jadi asisten online, bantu UMKM lokal promosi di media sosial, atau bahkan mulai jualan kecil-kecilan buat belajar tentang pasar dan konsumen. Intinya, fase ini bukan soal siapa yang paling cepat cuan, tapi siapa yang paling cepat belajar memahami dirinya sendiri. Karena fondasi itu yang nantinya akan nentuin arah kalian. Apakah kalian hanya kerja buat bertahan, atau kerja karena kalian tahu apa yang sedang kalian bangun. Banyak orang yang terlalu cepat pengen sukses, tapi belum selesai memahami apa yang benar-benar mereka mau. Padahal justru di fase pelajar inilah waktu terbaik buat eksplor, nyoba banyak hal tanpa takut gagal, karena setiap percobaan adalah latihan memahami arah. Jadi kalau sekarang kalian masih di fase pelajar atau mahasiswa, jangan buru-buru ngerasa tertinggal cuma karena belum punya penghasilan besar. Yang lebih penting adalah punya visi kecil dulu, seperti pengen ngerti dunia digital, pengen ngerti gimana orang bisa jualan online, atau pengen ngerti cara berpikir orang sukses. Dari situ pelan-pelan arah kalian akan kebentuk. Kerja keras itu memang penting, tapi kerja yang sadar arah itu jauh lebih berharga. Dan kalau dari sekarang kalian udah mulai ngerti kenapa kalian belajar, kenapa kalian kerja, dan kenapa kalian pengen tumbuh, itu artinya kalian udah satu langkah lebih maju dibanding kebanyakan orang yang cuma ngejar hasil tanpa ngerti prosesnya. Kebanyakan orang berpikir setelah lulus kuliah hidupnya bakal mulai normal, dapat kerja tetap, gaji bulanan, dan akhirnya bisa mandiri. Tapi kenyataannya, dunia kerja nggak sesederhana itu. Banyak fresh graduate yang kaget ketika sadar nilai IPK ternyata nggak otomatis berarti nilai rupiah. Ijazah yang dulu dianggap tiket emas, sekarang cuman jadi syarat masuk ruang wawancara. Karena di dunia nyata, sebenarnya kalian nggak semata-mata dibayar karena gelar kalian, tapi karena masalah apa yang bisa kalian selesaikan. Dan disinilah fase kedua ini jadi penting banget. Fase uang pertama dan reputasi. Bukan karena nominalnya besar, tapi karena disinilah kalian mulai menguji nilai diri yang sudah kalian bangun. Fase ini bukan soal kerja di mana, tapi belajar cara kerja dunia nyata. Banyak orang fokus cari posisi yang keren di perusahaan besar, padahal yang lebih penting adalah apakah kalian benar-benar belajar dari prosesnya atau tidak. Kalian bisa kerja di startup kecil, tapi belajar banyak tentang eksekusi, komunikasi, dan tanggung jawab. Kalian bisa freelance, tapi sekaligus belajar gimana menghadapi klien, menjaga kualitas, dan ngatur waktu. Atau kalian bisa mulai proyek kecil, side hustle, bahkan microbusiness, yang semuanya melatih cara berpikir problem solver, bukan sekadar pekerja. Karena di fase ini, uang bukan cuma hasil, tapi alat ukur pertumbuhan. Kalau di fase sebelumnya kalian membangun value, di fase ini kalian belajar bagaimana menjual value itu ke dunia nyata. Dan untuk bisa menjual nilai diri, kalian butuh dua hal, yaitu reputasi dan kehadiran. Dulu reputasi dibangun dari berapa lama kalian kerja di satu tempat, tapi sekarang reputasi dibangun dari apa yang kalian bagi dan kontribusikan di dunia digital. CV kalian gak lagi cuma ada di kertas, tapi juga di LinkedIn, di portofolio online, di hasil kerja yang bisa dilihat orang lain. Itulah kenapa personal branding bukan cuma tren, tapi kebutuhan. Bukan supaya terlihat keren, tapi supaya dunia tahu apa yang kalian bisa bantu selesaikan. Kalian mungkin belum punya banyak pengalaman, tapi kalian bisa mulai dari hal kecil. Seperti tulis insight yang kalian pelajari, bagi hasil karya kalian di media sosial, ceritakan proses kalian belajar, jadi bukan cuma hasil akhirnya. Karena di dunia sekarang, proses yang jujur bisa jadi portofolio yang paling berharga. Orang nggak cuma percaya sama hasil, tapi juga sama proses di balik hasil itu. Dan di era digital seperti sekarang, track record nggak lagi tersembunyi di balik meja HRD. Dia hidup di dunia maya. Karya kalian, tulisan kalian, cara kalian berkomunikasi, semua itu membentuk reputasi kalian. Banyak orang salah langkah di fase ini karena buru-buru ngejar gaji besar, padahal fase awal karier seharusnya dipakai untuk membangun kredibilitas jangka panjang. Pengalaman kalian sekarang mungkin belum bikin kaya, tapi bisa jadi pijakan menuju penghasilan yang jauh lebih besar nantinya.
Kuncinya adalah mindset, bahwa setiap pekerjaan, setiap proyek, setiap interaksi, itu bukan cuma kerja, tapi investasi reputasi. Dan reputasi yang baik akan jadi magnet peluang di masa depan. Kalau di fase pelajar kalian belajar cara membangun nilai diri, maka di fase ini kalian belajar bagaimana dunia menilai diri kalian. Itulah sebabnya, jangan terlalu sibuk membandingkan posisi kalian dengan orang lain. Yang lebih penting adalah tahu sejauh mana kalian tumbuh sebagai problem solver. Karena seharusnya dunia nggak bayar kalian karena siapa kalian, tapi karena masalah apa yang bisa kalian selesaikan. Dan semakin besar masalah yang bisa kalian selesaikan, semakin tinggi pula nilai yang akan kalian terima. Kebanyakan orang mengira fase setelah lulus itu waktunya cari kerja secepat mungkin, biar nggak kelihatan nganggur. Tapi disinilah jebakan halusnya. Banyak yang akhirnya sibuk bekerja, tapi nggak tahu sebenarnya sedang tumbuh jadi siapa. Padahal di fase ini, arah berpikir yang paling penting bukan kalian kerja di mana, tapi kalian mau tumbuh jadi siapa lewat pekerjaan ini. Karena kerja pertama kalian bukan tujuan akhir, tapi pintu masuk menuju versi diri yang lebih matang. Di kampus, kalian belajar teori. Tapi di sini, kalian belajar tentang ego, komunikasi, tingkat waktu, konflik, tekanan, dan bagaimana semua itu membentuk karakter profesional kalian. Karir awal itu pada dasarnya seperti universitas kedua. Dan kalau kalian mau naik kelas di dunia kerja, satu-satunya cara adalah belajar langsung dari benturan, bukan sekadar dari buku, tapi dari kenyataan. Kalau kalian masih mencari jalur atau bidang yang bisa jadi batu loncatan, mulailah dari industri yang sedang tumbuh cepat, tempat di mana kalian bisa belajar banyak hal sekaligus. Misalnya, dunia digital marketing dan kreatif, yang ngajarin kalian cara bikin sesuatu punya value dan atensi di dunia online. Bidang data dan teknologi, di mana logika, analisis, dan adaptasi jadi skill utama. Dunia startup atau freelance, yang menuntut kalian agile, multitasking, dan terbiasa berpikir seperti problem solver. Atau bahkan sektor UMKM yang lagi go digital, di mana kalian bisa belajar realita bisnis dari akar rumput, dan itu priceless. Makanya, kalau kalian sekarang lagi di tahap ini, masih adaptasi, mungkin gaji belum besar, atau bahkan masih bingung arah, sebenarnya nggak apa-apa juga kalau belum punya semua jawabannya. Yang terpenting, kalian punya kompas, dan kompas itu adalah belajar sebanyak mungkin dari dunia nyata. Kalian terus bergerak, kerjakan proyek, ikut magang, freelance, atau bantu teman bangun sesuatu yang bervalue. Semakin banyak kalian mencoba, semakin kalian ngerti arah yang sebenarnya. Dan di titik itu, nanti kalian akan sadar bahwa karir bukan soal siapa yang paling cepat dapat kerja, tapi siapa yang paling cepat belajar dari kerjaannya. Jadi, di fase ini, jangan buru-buru mikir gimana cara cepat kaya. Fokuslah dulu pada gimana cara jadi orang yang pantas dibayar mahal. Bangun reputasi, bangun track record digital, bangun nama baik di dunia profesional kalian. Karena di masa depan, reputasi kalian akan jadi mata uang paling berharga. Uang bisa datang dan pergi, tapi reputasi yang solid itu akan jadi mesin penghasil peluang seumur hidup. Dan begitu kalian mulai paham bagaimana dunia kerja berjalan, disitulah kalian siap naik ke fase berikutnya. Kalian nggak harus tahu semuanya sekarang, tapi kalian harus tahu satu hal. Bahwa lebih baik sedikit lambat tapi punya arah, daripada cepat tapi nyasar. Ada satu momen di hidup yang sering datang tanpa disadari, yaitu saat kalian mulai merasa capek, bukan karena kerjaannya berat, tapi karena hasilnya nggak berubah. Kalian punya skill, kerja keras, bahkan bisa dibilang cukup sukses di bidang kalian. Tapi entah kenapa, waktu terus habis, energi terkuras, sementara uang cuma muter di tempat yang sama. Dan pelan-pelan kalian mulai sadar. Ternyata kerja keras aja nggak cukup. Inilah fase di mana kalian harus mulai pindah dari kerja keras ke kerja cerdas. Karena di titik ini, skill bukan lagi tujuan, tapi alat. Alat untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari diri kalian, yaitu sistem. Kalau di fase sebelumnya kalian belajar jual nilai diri, di fase ini kalian belajar menduplikasi nilai itu tanpa batas waktu. Kalian belajar cara mengubah skill menjadi aset dan waktu menjadi leverage. Leverage, itu kata kuncinya. Leverage artinya daya ungkit. Bayangkan kalian punya tuas panjang, dan dengan sedikit tenaga, kalian bisa mengangkat beban yang jauh lebih besar. Begitu juga dengan hidup dan penghasilan. Kalau semua masih bergantung pada waktu kalian sendiri, artinya kalian belum punya tuas itu. Kalian mungkin punya penghasilan yang stabil dari profesi kalian, entah sebagai karyawan, freelancer, atau profesional.
Tapi kalau penghasilan kalian ikut berhenti saat kalian berhenti kerja, berarti kalian belum punya sistem, kalian baru punya profesi. Dan inilah jebakan yang bikin banyak orang stuck di usia pertengahan 20-an ke 30-an. Mereka sudah punya skill, tapi belum membangun sistem penghasil uang kedua. Padahal, fase ini adalah masa paling produktif, masa di mana pengalaman sudah cukup oke, tapi energi juga masih kuat untuk membangun sesuatu dari nol. Pengungkit di era sekarang ada 3, yaitu produk digital, sistem kerja, dan orang lain. Dan sistem itu bisa macam-macam bentuknya. Bisa lewat membangun tim kecil dan mulai mendelegasikan pekerjaan. Bisa lewat membangun digital produk seperti e-book, kursus online, template, atau tools. Bisa lewat automation, menggunakan teknologi untuk menggantikan pekerjaan berulang. Atau lewat bisnis yang dijalankan dengan sistem operasional yang bisa jalan tanpa kalian selalu ada di sana. Itu semua adalah bentuk leverage. Dan siapapun yang nggak mulai membangun leverage di fase ini, cepat atau lambat akan kelelahan. Karena dia masih menjual waktu, bukan membangun sistem. Intinya, di fase ini, kalian harus mulai bertanya, kalau kalian nggak kerja seharian, apakah uang kalian masih tetap jalan? Kalau jawabannya belum, berarti saatnya mulai bangun sistem itu sekarang. Tapi membangun sistem juga bukan soal tiba-tiba langsung bikin bisnis besar. Ini adalah soal cara berpikir. Misalnya, kalau kalian freelancer, kalian bisa mulai dari bikin dokumentasikan cara kerja kalian, buat SOP, ajak satu orang untuk bantu, dan perlahan ubah dari kalian yang ngerjain semuanya menjadi yang membangun cara kerjanya. Kalau kalian karyawan, mulai pikirkan gimana kalian bisa menciptakan nilai lebih besar dengan bantuan teknologi, alat, atau tim, bukan cuma dengan menambah jam kerja. Kalau kalian kreator, mulai ubah satu karya kalian jadi aset digital yang bisa menghasilkan berkali-kali, bukan cuma sekali. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang harus kalian ubah dulu, yaitu cara kalian melihat diri sendiri. Kalian bukan lagi pekerja, tapi arsitek sistem penghasilan kalian sendiri. Kalian bukan cuma pencari uang, tapi pencipta mesin yang menghasilkan uang. Dan sistem ini bukan cuma soal finansial, tapi juga soal kebebasan waktu, ruang, dan energi. Banyak orang juga terjebak dalam mentalitas Superman, pengen bisa semuanya sendiri. Padahal di dunia profesional, nilai kalian justru meningkat ketika kalian bisa membangun sistem yang melibatkan orang lain. Leverage terbesar bukan cuma dari teknologi, tapi dari manusia yang tepat di sekitar kalian, partner, tim, atau komunitas yang punya visi sama. Kalau kalian terus bekerja sendiri, kalian akan mentok di batas kemampuan diri. Tapi kalau kalian mulai berpikir sistem, batas itu hilang. Karena kalian mulai membangun sesuatu yang bisa hidup tanpa kalian. Kalau terus mengandalkan diri sendiri, kalian juga akan mentok di batas waktu 24 jam. Tapi kalau kalian bisa menciptakan sistem, baik lewat tim, digital asset, atau teknologi, maka 24 jam kalian bisa punya 10 kali daya ungkit. Dan pada akhirnya, kalian akan sadar bahwa fase ini bukan cuma tentang naik income, tapi juga naiknya cara berpikir. Dari mikirin gimana caranya dapat lebih banyak uang, jadi gimana caranya sistem kalian bisa jalan tanpa kalian harus terus kerja keras. Karena masa depan bukan milik mereka yang paling sibuk, tapi milik mereka yang paling cerdas memanfaatkan sistem. Ada satu titik dalam hidup di mana uang nggak lagi terasa sebagai milik pribadi. Karena setiap rupiah yang kalian hasilkan, tiba-tiba punya makna yang lebih dalam. Bukan lagi cuma buat diri sendiri, tapi buat orang-orang yang kalian cintai. Fase ini juga biasanya datang tanpa kalian sadari. Tiba-tiba gaji yang dulu terasa besar, sekarang habis untuk cicilan rumah, biaya anak, kebutuhan keluarga, dan tanggung jawab lain yang nggak bisa ditunda. Kalian mulai sadar bahwa setiap keputusan finansial sekarang punya konsekuensi. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga untuk orang lain yang bergantung pada kalian. Di titik inilah, banyak orang mulai kehilangan napas. Bukan karena mereka malas, tapi karena sistem keuangannya nggak pernah disiapkan untuk tahap hidup yang seserius ini. Dulu, waktu masih sendiri, kesalahan keuangan bisa ditebus dengan lembur. Tapi sekarang, satu langkah salah bisa berantai ke keluarga. Dan di momen itu, banyak orang mulai sadar. Ternyata, punya penghasilan besar itu nggak otomatis bikin tenang. Karena yang bikin tenang bukan seberapa banyak kalian dapat, tapi seberapa bijak kalian kelola. Fokus hidup mulai bergeser. Dari gimana caranya cari uang, ke gimana caranya menjaga dan mengelola uang. Dari mental hunter yang kejar peluang, menjadi guardian yang melindungi hasil kerja keras selama ini.
Yang paling sering terlupakan di fase ini adalah manajemen energi. Karena di usia ini, kalian mulai kehabisan waktu bukan karena kurang jam kerja, tapi karena kehilangan fokus dan arah. Maka jaga prioritas, waktu dengan keluarga, waktu untuk diri sendiri, dan waktu untuk berpikir jernih. Karena kalau kalian burn out, semua sistem akan tumbang juga. Inilah kenapa fase ini sering jadi ujian kedewasaan finansial seseorang. Bukan lagi soal kemampuan cari uang, tapi kemampuan mengatur sistem uang itu sendiri. Kalian bisa kerja keras bertahun-tahun, tapi kalau nggak punya cash flow system, semua itu bisa lenyap cuma karena satu krisis, satu keputusan impulsif, atau satu musibah yang nggak terduga. Makanya, di fase ini, yang paling penting bukan cuma pemasukan, tapi struktur keuangan. Dan ada 3 fondasi besar yang sudah harus dibangun dengan serius. Yang pertama, ada cash flow system. Ini adalah dasar dari semuanya. Karena tanpa arus kas yang sehat, kalian nggak akan tahu uang kalian pergi kemana. Mulailah dengan hal sederhana, seperti pisahkan akun pribadi dan keluarga, bedakan antara kebutuhan, keinginan, dan kewajiban. Gunakan prinsip 50-30-20 atau buat sistem yang cocok dengan pola hidup kalian. Yang penting, ada kesadaran mengatur arus uang, bukan sekadar menambalnya tiap bulan. Kedua, dana darurat. Fase ini bukan lagi soal jaga-jaga, tapi bertahan. Satu hal yang pasti dari kehidupan keluarga adalah selalu ada yang nggak terduga. Entah itu kesehatan, kehilangan pekerjaan, atau perubahan besar lainnya. Di sini, dana darurat adalah penyangga mental dan finansial kalian. Tanpa itu, satu kejadian kecil bisa membuat sistem keuangan kalian runtuh total. Terakhir, investasi jangka panjang. Fase ini bukan lagi waktu untuk spekulasi cepat kaya, tapi untuk membangun mesin kekayaan yang stabil. Mulailah memikirkan diversifikasi. Jangan semua uang ditaruh di satu tempat. Misalnya, ada porsi untuk pasar saham, ada untuk properti, ada untuk dana pensiun, dan ada untuk bisnis yang bisa tumbuh. Tujuannya bukan cuma memperbanyak angka di rekening, tapi membangun ketahanan ekonomi pribadi dan keluarga. Dan di antara semua itu, yang paling sulit bukan soal teknisnya, tapi soal mindset. Kebanyakan orang gagal bukan karena kurang penghasilan, tapi karena gaya hidup naik lebih cepat daripada income-nya. Kalian bisa naik gaji 2 kali lipat, tapi kalau pengeluaran juga naik 2 kali lipat, maka kalian tetap di titik yang sama. Inilah kenapa upgrade income tanpa upgrade mindset itu hanya bikin lelah, bukan tenang. Gaya hidup harus mengikuti sistem, bukan sebaliknya. Karena kalau gaya hidup yang memimpin, kalian akan terus merasa kurang, tak peduli seberapa besar uang yang masuk. Dan pada akhirnya, kalian akan sadar bahwa stabilitas finansial bukan tentang seberapa banyak kalian punya, tapi seberapa terkendali sistem kalian berjalan. Fase ini mengajarkan satu hal penting, bahwa kedewasaan finansial bukan diukur dari besarnya penghasilan, tapi dari cara kalian menjaga ritme hidup di antara tanggung jawab dan ketenangan. Karena upgrade income yang sejati bukan cuma tentang naiknya penghasilan, tapi juga naik kesadaran. Dari uang untuk diri sendiri, menjadi uang untuk keberlanjutan hidup bersama. Kalian nggak bisa bilang upgrade income kalau gaya hidup kalian naik lebih cepat dari penghasilan. Di fase ini, permainan sudah berubah total. Bukan lagi tentang siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling berarti. Bukan lagi tentang berapa banyak yang kalian hasilkan, tapi berapa besar nilai yang kalian tinggalkan. Setelah bertahun-tahun membangun skill, sistem, dan stabilitas finansial, kalian akhirnya sampai di titik di mana uang bukan lagi tujuan utama, tapi hasil sampingan dari dampak yang kalian ciptakan. Sebelumnya, hidup mungkin terasa seperti maraton tanpa garis finish. Kalian berlari, mengejar karir, membangun kestabilan finansial, memperbaiki status sosial, dan wajar. Karena di fase sebelumnya, itu memang yang harus dilakukan. Tapi seiring waktu, kalian mulai menyadari sesuatu, bahwa kejaran itu tidak pernah benar-benar selesai. Setiap target yang tercapai selalu melahirkan target baru. Dan disinilah pergeseran besar itu terjadi, dari income mindset ke impact mindset. Di awal perjalanan, mungkin kalian bekerja keras untuk menembus batas, mengejar angka, target, gaya hidup, validasi. Tapi di titik kematangan, kalian mulai sadar bahwa tujuan sejati dari semua ini bukan cuma untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk memperluas makna dari apa yang kalian bangun. Ketika kalian berhenti mengejar uang dan mulai fokus menciptakan dampak, uang datang dengan sendirinya. Karena sistem ekonomi akan selalu mengalir ke arah orang yang memberikan nilai paling besar untuk orang lain.
Kalau di awal kalian kejar uang, di tahap ini uanglah yang akan kejar kalian. Karena kalian sudah menanam sistem, membangun reputasi, menciptakan nilai, dan menebar dampak. Uang jadi konsekuensi alami, bukan lagi target obsesif. Kalian gak lagi sibuk berburu peluang, karena peluang justru datang mencari kalian. Orang menawarkan kerjasama, brand ingin kolaborasi, investor ingin menitipkan modal, bahkan generasi berikutnya mencari kalian untuk belajar. Itu bukan kebetulan, itu adalah hasil dari perjalanan panjang membangun diri, sistem, dan dampak secara konsisten. Lihat para mentor, investor, dan builder besar di luar sana. Mereka nggak lagi mikir gimana caranya dapat lebih banyak uang, tapi mereka mikir gimana caranya bantu lebih banyak orang untuk tumbuh. Dan karena mereka membantu lebih banyak orang, mereka juga mendapatkan imbalan yang jauh lebih besar. Inilah hukum dasar dari value creation, yaitu uang hanyalah refleksi dari seberapa besar nilai yang kalian berikan. Makanya di fase ini, kalian bukan lagi pemain di dalam sistem, tapi pembuat sistem. Bukan lagi orang yang bekerja di bawah visi orang lain, tapi orang yang menciptakan visi baru untuk dunia di sekitar kalian. Dan salah satu bentuk tertinggi dari impact adalah mentorship. Ketika kalian mulai membimbing orang lain, entah itu junior di bidang kalian, komunitas, atau bahkan anak muda yang baru mulai, kalian bukan cuma berbagi ilmu, tapi juga mewariskan perspektif. Mentorship bukan cuma soal ngajarin teknik atau strategi, tapi tentang mempercepat perjalanan orang lain dengan pelajaran yang dulu kalian bayar mahal. Dan lucunya, setiap kali kalian membimbing orang lain, kalian pun tumbuh lebih dalam. Karena untuk bisa mengajarkan sesuatu dengan baik, kalian harus benar-benar memahami esensinya. Di titik ini, banyak orang sadar bahwa legacy bukan sekadar meninggalkan harta, tapi meninggalkan cara berpikir yang bisa hidup lebih lama dari umur kalian sendiri. Bahkan investasi di tahap ini juga sudah berubah arah, yaitu dari cuan ke kontribusi. Bukan lagi tentang return tertinggi dalam waktu tercepat, tapi tentang return terbesar dalam dampak terluas. Kalian mulai berpikir, bisnis seperti apa yang layak saya bantu tumbuh? Proyek seperti apa yang akan membuat dunia sedikit lebih baik kalau saya ikut di dalamnya? Dan dari situlah muncul konsep impact investing. Investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga membawa perubahan positif. Kalian bukan hanya investor uang, tapi investor visi. Bukan cuma menaruh modal di angka, tapi di manusia dan ide-ide besar. Kalau di fase sebelumnya kalian sibuk membangun sistem untuk diri sendiri, maka di fase ini kalian mulai membangun ekosistem, sebuah sistem yang menopang banyak orang sekaligus atau bisa disebut creating ecosystem, membangun dunia yang kalian inginkan. Kalian mulai sadar bahwa keberlanjutan tidak datang dari saya, tapi dari kita. Sebuah perusahaan yang solid, komunitas yang saling support, atau bahkan gerakan sosial, semua itu adalah bentuk lanjutan dari legacy building. Karena seberapapun suksesnya seseorang, dampak yang paling besar selalu lahir dari kerja kolektif. Dan membangun ekosistem adalah cara paling elegan untuk memastikan nilai yang kalian tanam tetap tumbuh, bahkan saat kalian nggak lagi ada di sana. Di ujung perjalanan, kalian akan menyadari bahwa legacy bukan tentang seberapa besar nama kalian diingat, tapi seberapa lama nilai yang kalian tanam tetap hidup. Mungkin itu bisnis yang terus berjalan tanpa kalian. Mungkin itu tim yang tumbuh jadi pemimpin baru. Atau bahkan, mungkin itu satu kalimat nasihat yang pernah kalian ucapkan dan mengubah arah hidup seseorang. Itulah bentuk tertinggi dari produktivitas manusia, ketika hasil kerja kalian melampaui umur kalian sendiri. Jadi kalau fase pertama dimulai dengan kejar skill, fase terakhir ini adalah tentang kejar makna. Karena ketika makna sudah kalian temukan, uang, posisi, dan pengakuan nggak lagi jadi tujuan, tapi bonus dari kontribusi yang nyata. Dan di zaman ini, warisan tidak lagi sebatas harta atau nama keluarga. Kita hidup di era digital di mana jejak kalian bisa bertahan lebih lama dari usia manusia. Tulisan, video, pemikiran, tindakan, semua bisa menjadi legacy yang membentuk cara pandang generasi berikutnya. Kalian mungkin tidak sadar, tapi setiap kali membagikan insight, membantu teman, atau menulis hal bermakna di internet, kalian sedang menanam benih warisan digital. Dan benih itu bisa tumbuh jadi sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kalian sendiri. Legasi digital ini adalah bentuk baru dari keturunan intelektual, di mana ide bukan darah yang diwariskan. Disitulah makna hidup di era modern. Bukan lagi soal menjadi terkenal, tapi menjadi berpengaruh dengan cara yang membuat orang lain lebih baik setelah mengenal kalian.
Di fase ini, banyak yang mulai menemukan spiritual calmness, ketenangan batin yang tidak lagi datang dari eksternal. Kalian mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu harus spektakuler. Bahwa ketenangan bisa muncul dari rutinitas kecil yang penuh arti. Sarapan bersama keluarga, mengajar anak, menulis jurnal, atau sekadar menatap langit sore sambil merasa bersyukur karena masih diberi waktu. Makin dewasa, kalian mulai mengerti bahwa ketenangan bukan berarti berhenti, tapi berdamai. Berdamai dengan masa lalu, dengan ekspektasi, dan dengan kenyataan bahwa hidup tidak harus selalu sempurna untuk bisa bermakna. Karena di fase ini, kalian bukan lagi sibuk memperbaiki dunia, tapi mulai memahami dunia dan diri sendiri dengan cara yang lebih lembut. Fase ini juga membawa kalian pada satu peran baru, yaitu menjadi arah bagi generasi berikutnya. Bukan untuk menggurui, tapi untuk menjadi cermin, agar mereka bisa belajar dari pantulan hidup kalian. Kalian pernah berada di posisi mereka, bingung, gelisah, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Dan sekarang, kalian tahu bagaimana rasanya. So guys, income akan naik kalau mindset naik duluan. Kalian bisa ubah kerjaan, ubah kota, bahkan ubah industri. Tapi kalau cara berpikir kalian tetap sama, maka hasilnya akan sama juga. Itulah kenapa banyak orang bilang, rezeki itu udah diatur. Padahal, yang sering mereka nggak sadari adalah bahwa yang diatur itu bukan hasilnya, tapi sistemnya. Dan sistem itu dibentuk dari pola pikir kalian sendiri. Income kalian nggak akan naik kalau cara berpikir kalian masih di fase lama. Kalian nggak bisa berharap hasil berbeda kalau terus berpikir dengan logika yang sama. Karena yang membedakan antara mereka yang stuck dan mereka yang melompat jauh bukan keberuntungan, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa dunia berubah dan mereka pun harus berubah bersamanya. Dari yang kerja buat uang ke bikin sistem uang yang kerja buat mereka. Kalimat ini mungkin udah sering kalian dengar tapi jarang banget yang benar-benar paham maknanya. Bahwa kerja buat uang itu artinya kalian menukar waktu kalian dengan nominal tertentu. Sementara bikin sistem uang yang kerja buat kalian, artinya kalian menciptakan nilai yang bisa berjalan meskipun kalian nggak lagi di situ. Dan disitulah letak kebebasan finansial yang sebenarnya. Bukan soal punya banyak uang, tapi soal punya kendali atas waktu dan arah hidup kalian sendiri. Kalian nggak harus langsung punya bisnis besar atau investasi jutaan rupiah. Tapi mulailah dengan satu hal sederhana. Seperti bangun sistem kecil yang bisa berjalan tanpa kalian harus hadir terus-menerus. Itu bisa berupa aset digital, konten edukatif, produk, atau bahkan reputasi online yang terus menghasilkan peluang baru. Lalu evaluasi diri. Sebelum kalian buru-buru cari cara cepat buat naik income, tanyakan dulu ke diri sendiri. Kalian sedang di fase mana nih? Kalau kalian masih pelajar, fokuslah pada membangun kapasitas. Kalau kalian fresh graduate, fokuslah pada reputasi dan pengalaman. Kalau kalian sudah bekerja, mulai pikirkan leverage dan sistem. Kalau kalian sudah berkeluarga, kuatkan manajemen keuangan dan perlindungan aset. Dan kalau kalian sudah matang, arahkan semuanya menuju dampak dan legacy. Karena upgrade income yang sebenarnya itu bukanlah langkah seragam. Itu adalah perjalanan yang menyesuaikan fase hidup dan kesadaran kalian. Karena uang itu selalu mengikuti nilai. Dan nilai itu selalu lahir dari pola pikir yang berkembang. Jadi pertanyaannya bukan kapan income kalian naik, tapi kapan cara berpikir kalian berubah. Kalian nggak harus jadi kaya sekarang, tapi kalian harus mulai berpikir seperti orang kaya. Karena ingat, perubahan selalu dimulai dari cara berpikir. Mungkin sekarang hasilnya belum kelihatan. Mungkin kalian masih di fase belajar, masih di tahap jatuh bangun, atau bahkan masih bingung arah mana yang harus diambil. Tapi selama kalian terus bertumbuh, berefleksi, dan beradaptasi, maka cepat atau lambat dunia akan mengejar kecepatan kalian. Karena di era yang berubah secepat ini, yang paling berbahaya bukan kehilangan uang, tapi kehilangan kemampuan untuk berubah. Dan satu hal yang pasti adalah bahwa masa depan bukan cuma milik mereka yang paling pintar, tapi milik mereka yang paling sadar bahwa income itu bukan takdir, tapi hasil dari cara kalian berpikir. Saya Cuan Gen Z untuk Gen Z Education.